Senang sekali menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari 2 Samuel pasal yang ketiga. Ini adalah kisah tentang Abner, Daud, dan Yoab. Siapa Abner? Abner adalah orang kepercayaan Raja Saul. Bahkan dia adalah panglima perang tertinggi saat Saul memerintah menjadi raja. Itulah Abner. Dan kita melihat bahwa Saul mati dan Isi-Boset yang melanjutkan pemerintahan Saul pada saat itu. Dan kemudian Abner mungkin bisa membedakan bagaimana raja yang sesungguhnya, kualitas yang sesungguhnya, sikap hati yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Abner memihak kepada Daud daripada kepada Isi-Boset. Lalu apa yang terjadi dan seperti apa respon Daud? Saya ingin bacakan kepada Anda semuanya ayat yang ke-19 dari 2 Samuel pasal 3. Abner berbicara dengan orang Benyamin, pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi, dan berjalanlah ia dengan selamat. Daud ini tidak hanya tulus, tetapi Daud ini juga pemimpin yang cerdik. Daud pemimpin yang bijaksana. Daripada terus-menerus perang dengan pihak keluarga Saul, maka pasti akan banyak jatuh korban, baik dari pihaknya maupun daripada pihak musuhnya. Oleh sebab itu, ketika Abner menyatakan bahwa dia akan berkata dan mengumpulkan seluruh orang Israel untuk bisa menjadi satu tanpa harus perang saudara, maka hal itu dipandang baik oleh Daud. Lihat, kualitas Daud terlihat dari bagaimana dia memperlakukan Abner dengan baik. Daripada memerangi, daripada mementingkan egonya bahwa yang namanya musuh harus dibabat habis, lihat bagaimana Daud membuka kesempatan untuk terjadinya rekonsiliasi. Daud mungkin berpikir, apa gunanya kalau dia kalah jadi abu, dan kalaupun menang jadi arang, jadi rugi semuanya. Maka dengan cara rekonsiliasi ini adalah keuntungan bagi Daud dan bagi seluruh Israel. Maka Daud menyetujui usul daripada Abner itu. Tetapi ayat yang ke-27, kalau Anda baca di pasal ini, saya bacakan buat Anda. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Ya, ini beda lagi. Yoab adalah panglima perang daripada Raja Daud, dan ketika dia melihat Abner dibebaskan daripada Raja Daud, bahkan akan terjadi sebuah rekonsiliasi, maka inilah yang dilakukan Yoab. Begitu dia punya kesempatan dekat dengan Abner, Yoab seolah-olah hendak berbicara kepada Abner. Maka tanpa diduga, tanpa disangka, Yoab langsung menikam Abner dan membuat Abner mati. Kita melihat segala cara dihalalkan oleh Yoab. Untuk apa? Yang pertama, untuk membalas darah Asael adiknya. Kalau Anda baca pasal sebelumnya, Abner ini dikejar-kejar Asael. Sebetulnya Abner sudah mengingatkan agar tidak usah terjadi peperangan antara dia dengan Asael. Bahkan Abner berkata, "Nanti bagaimana saya memandang muka dengan kakakmu," maksudnya adalah Yoab. Tetapi karena Asael terus memburunya, maka akhirnya Asael mati di tangan Abner.
rupanya itu memunculkan sebuah dendam bagi Yoab. Makanya dia membalaskan kematian Asahel, tentu saja dengan cara yang tidak terhormat. Seorang panglima perang membunuh lawannya dengan cara yang tidak terhormat. Itulah yang dilakukan oleh Yoab. Pertama, mungkin untuk membalas dendam. Yang kedua, mungkin saja untuk mengamankan posisinya. Kenapa? Mungkin bagi Yoab, Abner ini juga ancaman. Sebab Abner adalah panglima perang yang punya pengalaman cukup banyak saat mendampingi Saul. Mungkin dia berpikir bahwa Abner ini bisa menjadi ancaman bagi posisinya. Maka dia melakukan akan hal itu. Dan yang ketiga, Yoab menghalalkan segala cara. Ibu bapak saudara semuanya, di satu sisi Daud membangun sebuah hubungan, melakukan sebuah rekonsiliasi, tapi di sisi lain Yoab menunjukkan yang sangat berbeda. Daud tulus, Yoab orang yang tidak tulus. Membunuhnya pun dengan cara yang sangat licik. Daud tidak pendendam, Yoab sangat pendendam. Daud tidak menjadikan posisi segala-galanya. Yoab, dia merasa terancam kalau ada orang yang berpotensi yang bisa mungkin mengambil posisinya. Ini dua hal yang berbeda. Orang dengan kualitas sama-sama bagus sebetulnya, tetapi karakternya sungguh jauh berbeda. Bagaimana akhir hidupnya? Nanti Anda akan lihat sendiri bagaimana akhir kisah hidup Yoab. Ibu bapak saudara semuanya, ini pelajaran soal karakter. Jadilah orang punya karakter yang baik. Berdamailah dengan semua orang, bersikap tuluslah kepada semua orang. Jangan sampai kita seperti Yoab, tidak tulus, tidak jujur, licik, menghalalkan segala cara demi mengamankan posisi dan membalas dendam. Semoga firman Tuhan hari ini sungguh membentuk karakter kita menjadi karakter yang baik, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan berkati.